Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan ya Bu, nama saya Nila Astri Apriani. Saya adalah bidan yang bergejala pada pagi hari ini. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau konsultasi, Bu. Mau konsultasi ya Bu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Nyonya Kak, Nyonya Kak. Untuk umurnya berapa Ibu? 33 tahun. 33 tahun. Dan Ibu ada yang dikeluhkan Bu? Iya, saya merasa seperti ini, Bu. Pendarahan melalui vagina di luar masa menstruasi saya. Dan saat saya berhubungan intim itu saya juga mengeluarkan darah dan baunya itu sangat tidak enak. Oh begitu. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Namun sebelumnya saya tinggal untuk menutup tirai terlebih dahulu. Baik, sebelum masuk ke pemeriksaan, kita melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan Ibu, cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan bersih, bebas kuman. Oke. Baik Ibu, di sini saya nanti akan melakukan KIE ya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, itu didapatkan bahwa tekanan darah Ibu 110/70. Nah, sedangkan normalnya Ibu itu ada 120/80. Baik. Jadi tekanan darahnya agak rendah ya Bu ya. Ibu bisa banyakin istirahat, mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan HB, seperti itu ya Bu. Lalu untuk pernafasannya 20 kali per menit, untuk nadinya 86 kali per menit, dan untuk suhunya ada 36,4 derajat Celcius, di mana semuanya normal Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan KIE atau memberikan informasi, menjelaskan informasi kepada Ibu terkait dengan kanker serviks ya Bu ya, berdasarkan dari keluhan yang Ibu katakan tadi, seperti itu. Nah, di mana KIE ini nanti Ibu akan memakan waktu sekitar 5-10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu sebelumnya Ibu saya tanya terkait dengan riwayatnya ya Bu ya, riwayat apa istilahnya, data diri seperti itu. Tadi Nyonya Kak, usianya berapa Ibu? 33 tahun. Untuk agamanya apa Ibu? Islam. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. Untuk pekerjaannya? Wira swasta. Oke, suku bangsa Indonesia ya Bu ya. Alamat di mana Ibu? Mojo Gedang, Mojo Songo. Oke. Lalu untuk status sudah nikah ya Bu ya? Oke. Nah, Ibu sebelumnya sudah pernah ini Bu membaca referensi terkait dengan cas serviks atau kanker serviks? Belum. Kalau begitu ini saya tampilkan sedikit leaflet ya Bu ya, dimana ini akan membahas tentang kanker serviks. Nah, untuk kanker serviks sendiri itu adalah kanker atau daging tumbuh ya Bu. Kan ada kanker, ada tumor. Kalau tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas, seperti itu. Nah, kanker juga hampir sama namun sedikit berbeda. Nah, untuk kanker serviks itu adalah kanker yang tumbuh di sel-sel leher rahim Ibu, atau di dalam serviks. Jadi serviks itu nama lainnya leher rahim. Nah, umumnya kanker ini tuh tidak menunjukkan gejala pada setiap tahap awal. Namun ketika dia sudah mulai sudah mulai membesar seperti itu, dia baru menunjukkan gejala seperti itu Ibu. Nah, untuk gejala kanker serviksnya apa Ibu bidan? Yang pertama ada pendarahan melalui vagina di luar masa menstruasi. Itu bisa dicurigai jangan-jangan terdapat kanker serviks seperti itu. Lalu keluar cairan yang berbau tidak sedap Ibu dari alat kelamin kita, seperti itu. Lalu timbul rasa sakit setiap berhubungan seksual dan juga nyeri panggul. Nah, untuk faktor risiko kanker serviks itu berat badan yang berlebihan atau ibu-ibu dengan obesitas, berat badannya tinggi, lalu kurang mengkonsumsi buah dan sayur, makan makanan yang sehat, 4-5 sempurna seperti itu. Lalu juga orang-orang yang mengkonsumsi obat pencegah keguguran itu juga bisa beresiko tinggi terhadap kanker serviks. Lalu mengkonsumsi pil KB selama 5 tahun atau lebih. Jadi kalau KB pil itu kan ada istilahnya kayak skalanya, nggak boleh lebih dari berapa tahun, seperti itu ya Bu. Kalau digunakan secara berlebihan nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, nih contohnya kanker serviks. Lalu juga melahirkan lebih dari 5 anak atau melahirkan di bawah usia 17 tahun. Jadi kalau nikah muda di bawah 17 tahun itu juga bisa beresiko terkena kanker serviks. Lalu juga bisa riwayat kanker serviks dalam keluarga atau mungkin bergonta-ganti dengan berhubungan seksual, ganti-ganti pasangan seperti itu ya. Nah, untuk pencegahan kanker serviks sendiri, yang pertama berhubungan
seks secara aman ya Bu, secara prosedur, jangan menggunakan cara-cara yang ekstrim seperti itu. Kalau misalkan udah curiga ada kanker serviks, angka lebih baiknya mohon maaf bapaknya bisa menggunakan kondom supaya tidak terjadi penularan ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya bisa menerima vaksin HPV, di mana vaksin HPV ini dapat diberikan pada wanita yang berusia 26 tahun ya Bu ya. Dimana vaksin ini akan lebih efektif bila diberikan sebelum terjadi hubungan seksual, jadi pranikah. Namun tidak semua catin itu diberikan vaksin HPV karena memang dari pemerintah sendiri juga belum menyediakan ya vaksin gratis untuk vaksin HPV ini sendiri. Lalu rutin menjalani pap smear. Pap smear itu Bu pemeriksaan, jadi kita nanti bisa mengamati di dalam vagina kita itu terdapat cairan yang berbahaya atau tidak, terdapat benjolan atau luka atau tidak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu memakan makanan yang sehat dan tidak merokok ya, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, tidak mengkonsumsi sering-sering makan junk food seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kanker serviks. Yang pertama ada pap smear. Pap smear itu tadi ya Bu ya, prosedur ini dilakukan dengan cara membuka vagina lalu menggunakan cocor bebek. Cocor bebek itu kayak alat Bu, jadi nanti dimasukkan kita bisa lihat itu keadaan vagina di dalam itu seperti apa. Namun pap smear ini dilakukan kepada ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sehingga vaginanya bisa terbuka dan bisa kita lihat seperti itu ya Bu. Nah, untuk pemeriksaan kedua ada pemeriksaan HPV DNA, yaitu sama sih kayak pap smear, namun ini dilakukan oleh dokter ya Bu ya. Dokter akan menggunakan spekulum untuk membuka vagina, lalu mengambil sampel sel dari leher rahim untuk diperiksa apakah ada DNA virus HPV atau tidak, seperti itu. Nah, baik Ibu, berdasarkan berdasarkan konseling yang sudah saya berikan kepada Ibu, apakah sejauh ini bisa dipahami Bu? Iya. Baik, kalau begitu saya akan lakukan evaluasi ya Bu ya. Boleh disebutkan salah satu pemeriksaan dalam kanker serviks Ibu? Iya, pap smear. Oke, saya kira Ibu bisa mengalami dengan baik ya Bu ya. Semoga konseling ini bermanfaat untuk Ibu, semoga juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Ibu sehingga kita bisa lebih preventif kepada diri kita sendiri ya Bu ya. Nanti kalau ada keluhan lagi Ibu jangan sungkan untuk menghubungi saya ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa chatting kalau misalkan Ibu jauh untuk datang ke klinik ya, seperti itu Bu. Oke, kalau begitu terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi.